I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Pratiwi. Saya mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Al-Adnaya di Banda Aceh. Di sini saya akan membahas tentang sistem devisa, nilai tukar, teori dan kebijakannya di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebanksentralan dengan dosen pengampu Dr. Juanda SEMM. Pertama kita akan membahas tentang sistem devisa. Sistem devisa itu apa? Sistem devisa ini adalah semua barang atau kekayaan suatu negara yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam suatu perdagangan internasional dan bersifat convertible. Dan yang kedua adalah kurs valuta asing. Apa itu kurs valuta asing? Kurs valuta asing ini adalah nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang di negara itu. Selanjutnya kita beralih ke sumber devisa. Dalam suatu negara, dan devisa itu dapat diperoleh dari yang pertama kegiatan ekspor, perdagangan jasa, kegiatan pariwisata, pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri, hibah atau hadiah dari luar negeri, dan warga yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi cadangan devisa. Nah, cadangan devisa ini berfungsi sebagai alat pembayaran antar negara, sebagai alat satuan hitung dan pengukur nilai dalam perdagangan internasional, dapat juga berfungsi sebagai cadangan moneter dari suatu negara, juga sebagai alat penimbun kekayaan serta sebagai alat penukar dalam perdagangan internasional. Setelah kita mengetahui fungsi dari devisa, kita di sini juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Nah, kurs ini dapat berubah seiring dengan berkembangnya waktu. Nah, sistem kurs ini dapat berubah ini tergantung dari pertama sistem kurs yang dianut oleh suatu masyarakat atau suatu negara. Selanjutnya ada selera atau cita rasa dari masyarakat, dan selanjutnya ada keadaan neraca pembayaran di suatu negara tersebut, adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi, keadaan kurs antar negara maju, dan kekuatan dari supply and demand. Baik, setelah kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan perubahan dari kurs, kita juga harus mengetahui sistem kurs valuta asing. Nah, ini ada beberapa macam. Yang pertama ada kurs tetap atau yang sering disebut dengan fixed exchange rate. Terus ada juga kurs pengambang atau sering disebut dengan floating exchange rate. Ada juga kurs stabil atau yang sering kita kenal sebagai stabil exchange rate. Dan yang terakhir adalah kurs multiple. Pembahasan terakhir kita adalah penerapan sistem devisa di Indonesia ini sendiri itu bagaimana sih gitu. Penerapan sistem devisa bebas di Indonesia ini melalui PP nomor 1 tahun 1982 menggantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 1964 dan juga Perpu nomor 64 tahun 1970. Nah, dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat bisa lebih dengan bebas mendapatkan dan memakai devisa. Hal tersebut berlaku untuk devisa hasil ekspor dan devisa umum. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.